ketika peradaban manusia berkembang, demikian pula dengan penyakit menular. Sejumlah besar orang yang hidup berdekatan satu sama lain dan dengan hewan, seringkali dengan sanitasi dan nutrisi yang buruk, menyediakan tempat subur bagi penyakit. Ketika wabah menyebar dan menjadi pandemi ke banyak negara, ribuan orang pun jadi korban, baik merasakan sakit maupun meregang nyawa. Wabah penyakit ini melintasi perbatasan secara internasional dan secara tepat didefinisikan sebagai pandemi. Jauh sebelum pandemi COVID-19, sejumlah pandemi buruk pernah menghampiri dunia dan merenggut banyak nyawa. Lantas, bagaimana pandemi itu selesai? Berikut catatan sejarahnya. Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kita ya. Virus cacar 1877 hingga 1977. Selama berabad-abad cacar air melanda Eropa, Asia, dan negara-negara Arab. Penyakit ini menjadi ancaman karena telah menewaskan 3 dari 10 orang yang terinfeksi dan meninggalkan bekas luka cukup parah di kulit. Virus cacar ini kemudian menjadi petaka di dunia baru, sebutan untuk benua Amerika pada masa lampau, ketika ditularkan oleh penjelajah Eropa ke warga lokal pada abad ke-15. Penduduk asli Meksiko dan Amerika Serikat kala itu tidak memiliki kekebalan alami terhadap cacar dan virus ini, sehingga 500 juta orang diperkirakan telah tewas. Wabah penyakit mematikan sepanjang sejarah ini, disebabkan oleh 2 virus cacar, di mana penyebarannya terjadi dengan cara menyentuh benda atau orang yang terinfeksi. Pada tahun 1980, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa penyakit cacar harus diberantas. Pada penyakit cacar, luka kecil yang akan terbentuk di seluruh tubuh, berisi cairan, berkeropong, dan menyebabkan jaringan parut, kebutaan, hingga kematian. Pada akhir abad ke-18, eksperimen yang dilakukan dokter Inggris bernama Edward Jenner untuk mengembangkan vaksin cacar air itu sukses. Butuh waktu hampir 2 abad lagi hingga akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengumumkan cacar air di dunia telah sepenuhnya musnah pada 1980-an. Wabah Justinian. Pandemi paling mematikan dalam sejarah yang tercatat disebabkan oleh bakteri tunggal Yersinia pestis. Infeksi fatal yang dikenal sebagai wabah. Tulah Justinian tiba di Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, pada tahun 541 Masehi. Terbawa dari atas laut Mediterania dari Mesir, sebuah tanah yang baru saja ditaklukkan untuk membayar upeti kepada Kaisar Justinian Justinianus. Kutu yang mengakibatkan wabah menumpang tikus hitam yang memakan gandum bawaan kapal. Wabah itu menghancurkan Konstantinopel dan menyebar seperti api ke seluruh Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Arab. Menewaskan sekitar 30 hingga 50 juta orang, mungkin setengah dari populasi dunia. Orang-orang tidak memiliki pemahaman yang nyata tentang bagaimana melawannya selain mencoba menghindari orang sakit, kata Thomas Mochaitis, seorang profesor sejarah di Universitas DePaul. Mengenai bagaimana wabah itu berakhir, tebakan terbaik adalah mayoritas orang bertahan hidup saat pandemi, selamat karena kekebalan. Black Death. Wabah penyakit yang paling mematikan selanjutnya adalah Black Death, plague, atau wabah kematian hitam. Dalam wabah penyakit ini, jumlah korban meninggal mencapai 75 hingga 200 juta orang. Penyebab dari wabah ini adalah bakteri penyakit pes yang disebarkan oleh kutu yang terinfeksi dan mungkin kutu tubuh. Sejak tahun 1346 hingga 1353, wabah ini melanda Eropa, Afrika, dan Asia. Pada abad ke-14, populasi dunia diperkirakan menjadi 443 juta. Itu berarti Black Death membunuh antara 17% dan 45% dari seluruh populasi global. Pemahaman modern tentang bakteri wabah pes mengemukakan bahwa peningkatan populasi tikus Eropa berarti lebih banyak kutu. Kutu akan menggigit tikus yang terinfeksi bakteri wabah dan kemudian menginfeksi orang sehat saat mereka akan menggigitnya lagi. Sebuah studi tahun 2018 memperkenalkan bukti baru untuk mendukung model penularan manusia kutu manusia, dan bahkan menunjukkan bahwa kutu tubuh manusia bisa menjadi salah satu faktor utama. Flu Spanyol. Wabah penyakit paling mematikan sepanjang sejarah lainnya adalah flu Spanyol.
Akibat penyakit ini, 17 hingga 100 juta orang diperkirakan tewas. Flu Spanyol diketahui disebabkan oleh virus influenza AH1N1. Penularannya terjadi melalui udara dari batuk, bersin, dan pernapasan antara musim semi 1918 dan musim panas 1919. Sekitar 500 juta orang terjangkit flu Spanyol, sekitar sepertiga dari total populasi dunia. Penyebarannya dibantu oleh kemajuan modern dalam transportasi dan pergerakan pasukan selama Perang Dunia Pertama. Spanyol bersikap netral dalam perang itu, yang berarti surat kabar tidak disensor sejauh berada di negara-negara sekutu dan tengah. Ketika Raja Spanyol sakit parah karena virus, negara ini menjadi titik fokus untuk pelaporan dan akhirnya bahkan meminjamkan namanya ke jenis H1N1 tertentu ini. Teori tentang negara asal virus yang sebenarnya adalah Prancis, Inggris, Cina, dan Amerika Serikat. Para peneliti percaya virus flu Spanyol berasal dari burung dan melompat ke manusia secara langsung atau menggunakan babi sebagai perantara sebelum melompat ke manusia. Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit paling mematikan. Yang terakhir adalah Human Immunodeficiency Virus yang dimulai pada tahun 1981. Diperkirakan sekitar 32 juta orang tewas akibat penyakit ini. Pandemi ini ditularkan melalui kontak dengan darah, air mani, atau air susu ibu dari orang yang terinfeksi. Tingkat kematian akibat penyakit ini bervariasi dari waktu ke waktu, dari yang sangat tinggi hingga dapat dikelola seperti saat ini. Meskipun ada perbedaan mencolok antara negara maju dan berkembang dalam hal penanganannya. Sejak penemuan klinisnya pada tahun 1981, virus ini telah membunuh rata-rata sekitar 865.000 orang setiap tahun. Pada tahun 2018, 17.032 orang berada pada tahap terakhir virus, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah. Dulunya virus ini dipandang sebagai hukuman mati yang tak terhindarkan bagi penderitanya. Namun saat ini dengan pengobatan yang tepat di negara maju, banyak yang melihatnya lebih sebagai penyakit kronis yang mengancam jiwa. Meskipun telah dilakukan penelitian secara ekstensif, para ahli medis masih belum menemukan vaksin untuk penyakit ini.